Kenapa hujan bisa turun? Kenapa kadang gerimis dan kadang deras? Halo Sobat Hebat, selamat datang di channel informasi dan inspirasi. Tempat di mana rasa ingin tahu Anda akan terobati. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa hujan bisa turun? Kenapa kadang cuma gerimis lembut, tapi kadang juga deras, atau bahkan jadi badai besar yang bikin orang ketakutan? Terus, dari mana datangnya salju? Kenapa di satu tempat ada salju yang indah, tapi di tempat lain nggak pernah sekalipun merasakan butiran putih itu jatuh dari langit? Dan yang bikin merinding, kenapa setiap kali hujan deras, langit tiba-tiba bisa menyala dengan kilatan petir yang mengerikan? Lalu disusul suara guntur yang bergemuruh dan menggelegar yang bikin jantung berdegup kencang? Jawabannya akan sangat luar biasa dan mengejutkan. Fenomena ini melibatkan ilmu pengetahuan alam dan misteri besar kehidupan. Jadi, bersiaplah. Karena kita akan membongkar rahasia lengkap tentang proses terjadinya hujan, salju, badai dan petir, hingga kenapa bumi punya musim yang berbeda-beda di setiap wilayah. Penasaran? Ayo kita mulai. Semuanya dimulai dari satu hal sederhana, yaitu air. Di sekitar kita, air ada di mana-mana, baik itu lautan, sungai, danau, atau bahkan embun di pagi hari. Tapi, apakah kamu tahu kalau air itu nggak pernah diam? Air punya siklus yang disebut dengan siklus hidrologi, yaitu proses alami pergerakan air di bumi yang berlangsung terus-menerus dan berputar tanpa henti. Dalam siklus ini, air berpindah dari permukaan bumi naik ke atmosfer, lalu kembali lagi turun ke bumi. Prosesnya dimulai dari penguapan atau evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan air dari bentuk cair menjadi gas atau uap air karena panas matahari. Sinar matahari memanaskan air laut, sungai dan permukaan bumi, lalu air itu menguap dan berubah menjadi uap air tak kasat mata yang naik ke atmosfer. Selain itu, ada juga proses transpirasi dari tumbuhan. Transpirasi adalah proses penguapan air dari pohon atau tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau pori-pori daun. Tumbuh-tumbuhan itu seolah-olah bernapas dan mengeluarkan uap air ke udara. Gabungan dari fenomena ini semua membuat atmosfer kita penuh dengan uap air. Nah, ketika uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, suhu udara menjadi lebih dingin. Uap air itu lalu mengalami kondensasi, yaitu perubahan uap air di udara menjadi tetesan air kecil ketika suhu udara rendah atau turun. Titik-titik air kecil ini akan berkumpul membentuk awan. Semakin banyak uap air yang naik, semakin tebal dan gelap pula awannya. Dan dari sinilah semua jenis hujan dimulai. Mungkin kita mengira awan itu cuma tumpukan kapas di langit. Padahal awan itu kumpulan uap air super mini, yang bahkan lebih kecil dari diameter rambut manusia. Saat uap air ini bertemu, mereka akan menempel satu sama lain, lalu bergabung dan menjadi semakin besar dan berat. Nah, ketika ukurannya sudah cukup besar dan berat, gravitasi bumi akan otomatis menariknya ke bawah, dan jatuhlah dia menjadi hujan. Tapi, kenapa ada hujan gerimis, hujan deras, bahkan sampai hujan badai? Jawabannya ada di ukuran tetesan air dan kecepatan angin di atmosfer. Gerimis terjadi ketika tetes air di awan ukurannya masih sangat kecil dan ringan, sehingga jatuhnya akan pelan dan kadang hanya melayang seperti kabut. Tetesan air super kecil ini biasanya berukuran kurang dari 0,5 mm. Hujan gerimis ini biasanya muncul jika awannya tipis atau proses kondensasinya belum maksimal. Bahkan terkadang sebagian air sudah menguap kembali sebelum sampai ke tanah. Sementara itu, hujan deras terbentuk saat tetesan air di dalam awan semakin besar. Tetesan air ini lebih besar dari hujan gerimis dan ukurannya bisa mencapai 5 mm. Karena ukurannya yang besar dan berat, membuat tetesan air itu akan jatuh lebih cepat dan deras. Hujan deras terjadi jika awan sudah sangat penuh dengan uap air.
Gravitasi bumi nggak bisa menahannya lagi dan akhirnya dilepaskan sekaligus. Gravitasi bumi menariknya turun dengan cepat sehingga menghasilkan hujan yang lebat. Lalu, bagaimana dengan hujan badai? Nah, ini level ekstrimnya. Badai biasanya terbentuk ketika ada pertemuan massa udara panas dan dingin yang ekstrim. Udara panas dan lembab naik dengan cepat, uap air terkondensasi, dan awan cumulonimbus raksasa terbentuk. Awan cumulonimbus adalah awan raksasa yang bentuknya menjulang tinggi seperti menara dan sering disebut sebagai awan badai. Ukurannya super besar, bisa menjulang sampai 12 km, bahkan lebih ke atmosfer. Bagian bawahnya gelap pekat karena sangat tebal untuk menahan cahaya matahari. Bagian atasnya bisa melebar seperti landasan pesawat atau bunga kol. Awan cumulonimbus terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik dengan sangat cepat ke atmosfer. Semakin tinggi atmosfer, suhunya akan semakin turun drastis dan menjadi sangat dingin, sehingga uap air akan berubah menjadi tetesan air atau kristal es. Arus udara di dalamnya sangat kuat dan naik turun dengan sangat cepat. Dari sinilah muncul hujan badai, angin kencang, bahkan petir dan kilat. Di wilayah tertentu, fenomena ini bahkan bisa memicu tornado dan hujan es. Badai terjadi karena energi di atmosfer sudah terlalu besar untuk ditahan. Kalau kamu pernah melihat awan besar menjulang seperti menara, itu tandanya potensi badai besar sedang terbentuk. Oke, sekarang kita geser ke fenomena yang nggak pernah kita rasakan di Indonesia, yaitu salju. Prinsip dasarnya adalah sama. Uap air naik, berkumpul, lalu jadi tetesan air. Bedanya, salju terjadi saat suhu di atmosfer sangat rendah dan dingin di bawah 0 derajat Celcius. Uap air langsung membeku menjadi kristal es kecil. Kristal-kristal ini menempel satu sama lain, turun ke bumi, dan menjadi serpihan salju putih. Tapi, kenapa salju hanya ada di tempat tertentu? Kenapa salju ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain? Ini terjadi karena bumi mempunyai perbedaan garis lintang. Pada daerah yang dekat dengan kutub, akan lebih mudah terbentuk salju karena daerah itu mempunyai suhu yang sangat rendah. Sebaliknya, pada daerah tropis seperti Indonesia, hampir mustahil turun salju karena suhunya yang cenderung panas. Akan tetapi, di beberapa puncak gunung tinggi di daerah tropis, kita masih bisa menemukan salju karena suhu yang sangat rendah di ketinggian. Contohnya Puncak Jaya di Papua. Selanjutnya, kita akan bahas bagian paling dramatis dari hujan, yaitu petir. Petir terbentuk karena di dalam awan cumulonimbus terjadi gesekan hebat antara partikel es dan air. Gesekan ini menghasilkan pemisahan muatan listrik. Bagian atas awan biasanya bermuatan positif, sementara bagian bawahnya bermuatan negatif. Ketika perbedaan muatan ini terlalu besar, muncullah loncatan listrik raksasa yaitu petir. Petir bisa terjadi di dalam awan, antar awan, atau langsung menyambar ke bumi. Kecepatannya luar biasa dan cahayanya bisa lebih terang daripada cahaya matahari. Lalu, bagaimana dengan suara guntur yang menggelegar? Suara itu sebenarnya adalah suara gelombang kejut, akibat udara yang dilewati petir memuai dengan sangat cepat. Jadi, setiap kali kamu mendengar suara guntur setelah melihat kilatan petir, itu adalah ledakan udara akibat panas petir yang bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa hujan nggak turun bersamaan di seluruh bumi sekaligus? Pertanyaan ini sering bikin penasaran. Kenapa hujan di sini, tapi di tempat lain kering kerontang? Jawabannya ada pada perbedaan tekanan udara dan angin. Atmosfer bumi bukanlah sesuatu yang statis. Uap air bergerak bersama angin dan terbentuk awan di tempat tertentu. Lalu turunlah hujan. Itulah sebabnya hujan bisa sangat lokal, kadang di satu area hujan deras, tapi area sebelah masih cerah. Selain itu ada faktor geografi yang disebut dengan efek orografis, yaitu fenomena ketika udara lembab yang bergerak terbawa angin, terpaksa naik karena bertabrakan dengan pegunungan atau dataran tinggi. Semakin tinggi naiknya, suhu udara akan semakin dingin
dan uap air akan mengembun, lalu terbentuklah awan. Awan turun sebagai hujan di sisi gunung yang menghadap angin. Sementara itu, di sisi lain yang membelakangi pegunungan, cenderung kering karena uap air sudah habis diperas dari sisi depan yang menghadap angin. Wilayah ini disebut sebagai daerah bayangan hujan, di mana hampir nggak pernah terjadi hujan karena letak geografisnya yang kering dan membelakangi gunung. Contohnya adalah pegunungan Andes di Amerika Selatan. Pada bagian timurnya sering terjadi hujan lebat karena langsung berhadapan dengan angin, tapi di bagian baratnya yaitu Gurun Atacama adalah wilayah yang kering dan hampir nggak pernah terjadi hujan. Lalu, kenapa musim di berbagai negara bisa berbeda-beda? Inilah salah satu rahasia terbesar bumi. Musim di tiap wilayah bisa berbeda-beda karena beberapa faktor utama yaitu kemiringan sumbu bumi, revolusi bumi, dan letak garis lintang. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari yang berlangsung selama 1 tahun atau 365 hari. Bumi nggak berdiri tegak lurus saat mengelilingi matahari. Sumbunya miring sekitar 23,5 derajat. Akibatnya, sinar matahari tidak jatuh merata ke seluruh permukaan bumi. Saat belahan bumi utara miring ke matahari, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Eropa Utara merasakan musim panas. Matahari bersinar lebih lama, udara terasa hangat, dan hari-hari terasa panjang. Tapi di saat yang sama, belahan bumi selatan yang menjauhi matahari akan mengalami musim dingin. Salju akan turun, dan hari-hari akan menjadi lebih pendek. Setengah tahun kemudian, posisi bumi bergeser. Sebaliknya, kini belahan bumi selatan miring ke arah matahari, musim panas datang ke Australia, Argentina, dan Afrika Selatan. Sementara belahan bumi utara akan mulai memasuki musim dingin. Lain halnya dengan negara-negara yang berada di dekat khatulistiwa seperti Indonesia dan Malaysia. Negara tersebut mempunyai garis lintang rendah. Posisi ini selalu mendapatkan sinar matahari yang hampir merata, sehingga suhunya hampir stabil sepanjang tahun. Oleh karena itu, daerah ini hanya mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan negara yang jauh dari khatulistiwa mempunyai garis lintang tinggi, di mana sinar matahari tidak selalu merata, sehingga membuat suhunya selalu berubah-ubah sepanjang tahun. Posisi ini menjadikan negara-negara tersebut memiliki 4 musim yang lebih ekstrim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contohnya Jepang dan Amerika Serikat. Sederhananya adalah, perbedaan musim terjadi karena bumi sedikit miring dan bergerak mengelilingi matahari. Hal ini membuat sinar matahari jatuh tidak merata, sehingga di tiap wilayah merasakan musim yang berbeda-beda. Jadi, sekarang kamu tahu rahasia besar di balik hujan, salju, badai, petir, dan musim. Mereka bukan sekedar fenomena, tapi bagian dari siklus kehidupan yang membuat bumi tetap hidup. Tanpa hujan, nggak ada kehidupan. Tanpa musim, bumi akan kacau. Dan tanpa petir, atmosfer nggak akan seimbang. Setiap tetes hujan adalah simbol kehidupan baru. Setiap badai adalah pengingat bahwa kita harus kuat menghadapi cobaan. Dan setiap musim adalah pelajaran bahwa hidup akan selalu berubah. Bumi mengajarkan kita tentang kesabaran, kebersamaan, dan siklus hidup yang selalu berputar. Terima kasih sudah menonton. Kamu luar biasa. Jangan lupa kasih like sebagai bentuk dukungan. Kami juga ingin dengar pendapat kamu. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ide atau pertanyaan kamu bisa jadi topik video berikutnya. Jangan pelit ilmu ya. Klik tombol share dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-temanmu. Siapa tahu, dengan share kecil dari kamu, bisa bermanfaat besar buat orang lain. Ingat, sekecil apapun ilmu yang kamu bagi, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe, agar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu langsung jadi orang pertama yang tahu setiap kami upload video. Channel ini masih terus berkembang,
Dan kami ingin sekali kamu menjadi bagian dari perjalanan ini. Jadi, stay tune dan dukung terus channel ini. Mari sama-sama kita bikin komunitas ini makin keren. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses. Luar biasa.